Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat merayakan, selamat beribadah dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus kita ke surga. Sebenarnya saya berencana untuk mengundang pembicara tamu, ternyata semuanya khotbah di tempat atau di gereja masing-masing. Jadi saya sampaikan ke Pak Andreas dan Pak Andreas berkata, biar Pak Sugiarto saja. Jadi dalam waktu 2 hari saya harus mempersiapkan renungan kenaikan Tuhan Yesus karena hari Senin saya diundang oleh jemaat yang pernah ada di GPI Rock Malang, kemudian saat ini bertugas di Jakarta dan beliau mengambil doktor di UB. Jadi saya diundang dan berjumpa dengan Pak Roni. Jadi Pak Roni meminta saya untuk menjemput di airport, selesai langsung kembali ke Jakarta. Ya, puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan tanggal 29 Maret. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan membaca di dalam Ibrani 9 ayat 28, di sana dikatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Satu kali saja. Mati dan menanggung dosa banyak orang. Dan di dalam terjemahan BIMK ayat yang sama, selanjutnya di sana dikatakan bahwa ia akan datang lagi pada kedua kalinya, bukan untuk menyelesaikan persoalan dosa, karena cukup satu kali sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dan kedua kali nanti dia akan datang menyelamatkan orang-orang yang menantikan kedatangannya. Amin. Saya berdoa supaya setiap daripada kita adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Amin. Tadi saya sempat ngobrol bincang-bincang dengan Pak Andreas. Saya katakan, Pak Andreas, ekspektasi Pak Andreas untuk terus bisa eksis di bumi ini, masih hidup di atas bumi ini berapa tahun? Ya, kita sempat ngobrol sebelumnya, Pak Andreas berkata 30 tahun. Berarti nanti Tuhan panggil 92 tahun sekian begitu ya. Tadi sudah berubah lagi. Pak Andreas berkata, ya terserah Tuhan. Kalau masih ada pelayan yang dipercayakan, masih diberi kekuatan, ya sudah, kita serahkan sama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Tetapi ingat, setiap orang yang kita berharap kepada Tuhan dan menantikan kedatangannya, ingat dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Yesus telah mati menebus dosa-dosa kita dan memulihkan, ini yang khusus ini, hubungan kita, relasi kita dengan Bapa yang ada di surga. Adam dan Hawa ketika mereka berbuat dosa, maka mereka terpisah dari Allah. Mereka tidak memiliki relasi hubungan dengan Allah. Mereka diusir dari Taman Eden. Jadi ketika Yesus mati, sebenarnya, sekali lagi, saya ulangi lagi, dia menanggung upah dosa demi umatnya. Dan kematiannya itu bukan hanya secara tubuh, tetapi kematian secara rohani yang mengerikan, yaitu keterpisahan Yesus dengan Bapanya. Keterpisahan Yesus dari Bapanya. Itu yang paling mengerikan. Dia dikutuk demi kita supaya kita selamat dari kutuk tersebut. Ingat loh, kita semua manusia terkutuk. Tetapi ketika Yesus mengorbankan dirinya, sebenarnya dengan cara itu dia menghapus upah dosa manusia sehingga kita bisa terlepas dari semua hukuman dosa. Makanya di dalam Roma 8 ayat 1, baca ayat ini sungguh-sungguh. Baca bareng bersama-sama, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Setiap dari kita yang ada di dalam Kristus Yesus, karena pengorbanan Yesus, suatu saat kalau kita meninggal, dipanggil Tuhan, sudah tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Amin. Ingat loh ya, hukuman dosa yang paling mengerikan itu adalah keterpisahan dari Allah.
Dan Yesus telah melakukannya bagi kita di atas kayu salib. Ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya apa? Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sudah terima itu sehingga kita memperoleh hubungan atau sebuah relasi. Kembali lagi memiliki relasi dengan Tuhan. Dan tanggal 31 Maret kita merayakan kebangkitannya. Kita akan membaca beberapa ayat di dalam Matius 28 ayat 5 hingga yang ke-7. Di sana dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Kemudian malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ayat yang ke-7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus kita telah mengalahkan kematian. Maut tidak berkuasa atasnya. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus sudah bangkit dan setiap kita yang sudah percaya kepadanya, walaupun suatu saat kita dipanggil Tuhan, meninggal secara fisik ini, ingat firman Tuhan berjanji, kita akan tetap hidup. Dan Yesus berjanji, dan barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Setelah kehidupan di atas bumi ini. Saya kadang ada tanda petik iri dengan orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Karena saya tahu bahwa mereka saat ini sangat berbahaya. Berbahagia, bukan berbahaya. Berbahagia ya, bersama dengan Tuhan. Dan ketika tempat kediaman di bumi ini, kemah tempat kediaman di bumi dibongkar, maksudnya kita mati secara tubuh, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, amin. Kehidupan selanjutnya kekal bersama-sama dengan Tuhan. Mati, bangkit, dan hari ini kita merayakan kenaikannya ke surga. Lukas 24 ayat 50, ayat 51 di sana dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ibrani 9:24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Amin. Tepuk tangan dong buat Yesus kita. Dia lahir, dia mati di kayu salib. Kemudian dia menebus semua dosa kita. Kutuk kita, keterpisah dengan Allah. Sudah dia lakukan dan akhirnya dia bangkit. Setelah bangkit, dia naik ke surga. Pesan saya sekali lagi, dengarkan baik-baik. Yesus kita itu adalah Tuhan yang hidup. Sampai sekarang dia ada di surga. Bukan seperti nabi-nabi yang lain. Mereka boleh menyampaikan segala sesuatu tentang kebaikan. Mereka mati dan tidak bangkit-bangkit sampai sekarang. Tetapi Yesus kita adalah Tuhan, mati, bangkit, dan dia naik ke surga. Oleh sebab itu, setiap orang yang percaya kepadanya, seharusnya kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Ya, ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang hidup. Kalau dia adalah Tuhan yang hidup, maka saya catat di sini, kita memiliki harapan untuk menghadapi hari esok. Mungkin yang penuh dengan tantangan. Sebab kenapa? Allah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Dan Yesus yang memegang kendali atas hari esok. Ya mungkin kita takuti. Kalau kita baca berita, dengar berita, kita takut, bukan? Tetapi Yesus pegang hari esok. Percaya selama Yesus beserta dengan kita, Immanuel, maka kita akan ditopang oleh anugerahnya
untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Melewati hari-hari kita penuh dengan kemenangan. Amin. Tidak mudah, tetapi percaya saja. Dan saat pagi hari ini, apa sih sebenarnya yang penting? Atau apa yang Yesus lakukan setelah Yesus naik ke surga? Tahun ini tahun berapa? 2024. 100 tahun mendatang, kita ada di mana? (2124). Kita dengan semua keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, teman-teman kita yang dekat, yang kita sering ngobrol setelah pulang gereja, itu sudah pasti rest in peace. Termasuk anak-anak sekolah minggu. Ya atau ya? Loh, serius loh, kita harus merenung ya. Saya akan bawa kita di dalam sebuah perenungan. Mungkin orang-orang asing itu akan tinggal di rumah kita. Sekarang kita kan bangun rumah bagus-bagus, rumah saya sedang direnovasi sekarang ini. Terlambat, sudah 6 bulan, diundur lagi 1 bulan, jadi 7 bulan. Saya pusing, karena saya kontrak rumah, di belakang rumah saya itu peternakan ayam. Dan Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana kalau belakang rumah itu adalah peternakan ayam, baunya pasti ya parfum ayam. 100 tahun lagi mungkin orang asing yang menempati rumah kita, padahal kita bekerja keras toh untuk membangun rumah itu. Nah, contohnya rumah keluarga di Kalimantan, nggak ada yang nempati. Akhirnya saudara-saudara, oke dah dijual aja. Sekarang nempati orang lain. Bisa saja kita punya rumah bagus sekarang, anak kita nempati sekarang. Kita nggak ada, anak kita mungkin ke luar kota, rumah itu dijual, ditempati orang lain. Pernah kita berpikir seperti itu? Orang lain yang akan memiliki barang-barang kita, yang kita miliki sekarang. Emas, perak, permata, intan, apalagi kita simpen baik-baik. Betul? Di SGB, di rumah, dibuatkan apa? Lemari besi yang ada di dalam tanah, supaya nggak diambil sama maling, padahal lupa dia. Tukang yang buat itu kan dia tahu di situ. Bisa menjadi milik orang lain. Contohnya emas, cincin emas. Kita kalau sudah nggak ada, saya terima warisan dari orang tua, ada emas ini dan itu. Dan ketika kalau nggak punya uang, yang milik orang tua bisa kita jual dan jadi milik orang lain. Bapak Ibu tahu ini jam tangan loh, bukan milik saya loh. Milik orang yang sudah meninggal. Loh. Orang yang meninggal, saya dapat ini. Sudah. Jadi jangan dekat-dekat ya. Jam tangan orang yang sudah meninggal. Atau mungkin barang-barang kita yang saat ini kita sayang-sayangi, khususnya ibu-ibu, sudah nggak terpakai lagi. Bisa saja dibuang, dibakar, kemudian dimusnahkan ya. Rice cooker beli yang bagus-bagus, ya yang otomatis bisa masak bubur, bisa masak cukio dan lain sebagainya, slow cooker dan lain sebagainya, microwave, ya oven. Sekarang ada namanya air fryer, ya kettle, elektrik. 100 tahun ke depan itu sudah nggak kepake semua. Jadul. Karena 100 tahun ke depan dengan satu alat itu bisa menggantikan alat-alat itu. Ya, orang manusia sudah menciptakan satu alat bisa jadi microwave, jadi oven. Contohnya ya. Dulu kalau kita mau menghitung harus beli apa? Kalkulator, betul? Kalau dengar musik zaman saya masih SMA harus bawa Walkman, betul nggak? Iya toh? Beli makanan harus bawa uang, betul? Telepon harus ke wartel, wah masih ingat ya. Mau foto harus punya tustel, harus punya Kodak. Sekarang punya ini bisa semua. Mau foto bisa, mau telepon bisa, terus mau apa lagi? Mau kalkulator bisa, nggak usah bawa uang, tinggal QRIS. Nanti 100 tahun lagi
Gak usah bingung. Beras dipendeli gitu Pak, mateng dia. Loh, gak percaya ya toh? Gak percaya nanti tanya yang 100 tahun ke depan ya. Iya. Mobil kita yang bagus-bagus, Pak Andreas ya mobilnya bagus-bagus. 100 tahun lagi, saya nggak tahu ya. Kadang-kadang saya heran ya. Produksi mobil-mobil itu dibawa kemana ya? Mobil kan keluar terus yang lama-lama mikrolet yang zaman dulu bemo hilang kemana ya itu ya? Dipenyet ya. Ya mobil kita juga dipenyet nanti 100 tahun lagi. Ya, mungkin Anda punya Jaguar dan lain sebagainya. Satu hal lagi saya mau beritahu, keturunan kita itu loh mungkin sudah tidak mengenal kita dan tidak mengingat kita. Saya mau tanya, siapa nama kakek dari kakek kita? Loh, ya ingat gak? Nama kakek kita aja kita lupa, apalagi kakek dari kakek kita. Kita akan dilupakan, betul? Iya. Ya, saya sempat merenung karena akhir-akhir ini dengan beberapa kelemahan tubuh saya selalu merenung. Saya ingat Paulus berkata kepada Timotius, minumlah sedikit anggur. Tapi anggur dari mana? Ya. Ya, ketika kita meninggal maka biasanya pasang apa? Pasang foto, ya. Ya, pasang foto. Ya, di rumahnya ya kalau masih ada istri ya istri atau suami ya di rumahnya suami atau anak-anak kita atau saudara kita. Tapi beberapa puluh tahun kemudian, perhatikan baik-baik, foto-foto kita, pencapaian-pencapaian kita, gelar yang tinggi-tinggi, ya pernah jadi direktur inilah, CEO ini, itu akan menjadi sebuah bagian sejarah yang akan dilupakan. Ya betul. Oleh sebab itu, ini perenungan saya rindu juga setiap daripada kita merenung ya. Pikirkan dan renungkan bahwa bumi sekarang ini, kita nginjak bumi ini, bukan tempat tinggal kita. Amin. Kita cuma numpang minum. Bahasa Jawanya mampir ngombe. Cuman sementara, ingat cuman sementara. Ini ada satu raja, saya ulangi lagi, saya pernah sampaikan ilustrasi ini dan ilustrasi ini cukup bagus, tapi ya ini meninggal usia 32 tahun. Gara-gara apa? Autoimun. Di sini ada yang autoimun. Ya, karena apa? Minum anggur 12 liter. Akhirnya sekarat. Waktu sekarat itu dia panggil jenderal-jenderalnya, kemudian dia berkata kepada mereka, pertama, nanti kalau saya mati, hanya dokter-dokter yang hebat-hebat itu ngangkat peti saya. Wow. Kedua, harta kekayaan saya sangat banyak. Ada uang, emas, perak. Selama perjalanan menuju pemakaman, tolong disebar ke kiri, ke kanan. Wow. Ada yang mau seperti itu? Ada, ya. Yang ketiga, saya nggak bisa bayangkan kalau itu terjadi di gotong royong. Peti matinya dibolongi kiri kanan, tangannya dikeluarkan. Gak pernah ketemu ya Pak ya. Selama saya melayani dengan Pak Andreas di gotong royong gak pernah. Tapi Alexander the Great ini kan keluarkan tangannya, kosong. Kemudian jenderalnya bingung. Laupo raja sitok iki kok pesennya aneh-aneh. Kemudian dia jawab, saya ingin dokter mengangkat peti, yang hebat-hebat mengangkat peti saya untuk menunjukkan bahwa ketika ajal menjemput, dokter terhebat pun, yang katanya di Penang, di Singapura, bahkan kemanapun, di Cungkuak sana, sini, kalau ajal menjemput, tidak ada yang bisa menyembuhkan, apalagi mengundur waktu kematian atau ajal itu sudah dipastikan oleh Tuhan. Gak bisa. Wow. Jadi percuma ya. Oh enggak, saya enggak katakan itu. Kita harus cari dokter kalau sakit ya. Kedua, dia katakan bahwa apa yang aku miliki, yang aku peroleh di bumi itu tetap tertinggal di bumi. Disebar. Dan yang ketiga,
tangan keluar dari peti mati, saya pulang gak bawa apa-apa. Ya, gak bawa apa-apa. Saya pernah baca satu artikel, ada seorang kriminal kaya sekali, dia sakit toh, usia muda dia meninggal. Sebelum meninggal dia pesan sama istrinya, masukkan uang dolar yang banyak ke dalam peti mati saya. Sungguhan, masuk. Terus tanya ngapain? Iya, siapa tahu saya bisa nyogok Tuhan. Nggak bisa. Loh betul. Masukkan uang ke dalam. Saya memberitahu bahwa kita datang nggak bawa apa-apa. Tadi pagi saya masih sempat lihat hari kelahirannya cucu saya L itu. Bagaimana masih ada tali pusar segala. Saya coba lihat, ternyata memang dia nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa, telanjang asli. Kalau nggak percaya nanti saya tunjukin. Nggak bawa apa-apa. Dan pesan daripada siapa? Alexander the Great itu ada. Ketika dia mati, dia juga tidak bawa apa-apa. Ku tak membawa apapun juga. Ya toh? Tetapi ada kabar baik bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana kita tahun 2124, kita baca dulu ayat-ayatnya. Amin. Yohanes 14 ayat 1 dan hingga ayat yang ketiga. Ayat pertama, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Percaya kepada Yesus. Dia satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Ayat 2 di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku gak goro maksudnya Tuhan Yesus. Aku gak bohong. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tadi pagi, amin. Ya, tadi pagi saya sempat ngomong-ngomong sama Pak Andreas. Lanjut lagi. Pak Andreas berkata seperti ini. Tidak ada tempat yang lebih indah lagi selain di rumah. Tidak ada tempat yang paling hebat, paling bagus, kecuali di ayat kedua, di mana? Di rumah Bapakku. Siapa yang mau ke rumah Bapak sekarang? Loh, katanya bagus, paling baik. Lah sekarang mau ke rumah Bapak siapa? Nggak mau, kan lucu. Oh, enggak sekarang. Kenapa, Bu? Iya, padahal kan asik toh, kan bagus. Saya yakin di sana jauh lebih bagus daripada rumah kita yang ada di sini, ya. Jadi, poin pertama adalah Yesus telah naik ke surga dan saat ini Yesus sedang menyediakan tempat tinggal kita di surga. Amin. Ya, dalam ayat yang kita baca tadi ya, sebenarnya Yesus ini sedang dalam arti menenangkan murid-muridnya. Karena kenapa? Bingung toh. Ini guru ini mau pergi, mau terangkat ke surga, terus kami bagaimana? Tetapi Yesus menjanjikan masa depan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus ada masa depan. Amin. Dan dia berkata bahwa kepergiannya itu untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Janji yang sama diberikan kepada kita. Kita pasti mendapatkan tempat di rumah Bapa. Tinggal di sana selama-lamanya. Rumah abadi kita, bukan di bumi ini. Walaupun paling bagus, saya melihat ada iklan-iklan di Jakarta, ada rumah yang 32 miliar dan lain sebagainya. Saya katakan, tidak ada apa-apa dibandingkan dengan rumah kita yang ada di surga. Amin. Tapi ingat loh ya. Ini saya akan jelaskan. Supaya tujuan kita itu, why heaven is not my first goal. Karena banyak orang Kristen, hidupnya itu cuma tertuju kepada surga. Saya katakan itu tidak salah, tapi kalau itu menjadi first goal, itu berbahaya. Mendengarkan baik-baik. Goal kita sebenarnya itu bukan surga. Surga itu bonus buat kita. Kita percaya sudah, kita masuk surga. Kalau goal itu hanya surga, maka saya yakin Tuhan akan mengambil kita ketika kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa menangkap? Kalau goalnya adalah surga, ketika kita percaya Dia ambil kita. Tapi nyatanya kita percaya kepada Tuhan dan masih hidup kok sampai sekarang. Ya? Loh iyalah, masih hidup lah.
Sebenarnya Tuhan masih mempercayakan kita tugas-tugas. Makanya tadi betul sekali jawabannya Pak Andreas. Kalau tugas-tugas belum selesai, ya gak apa-apa. Tuhan izinkan saya hidup. Tapi kalau tugas selesai, kembalilah dengan tenang dan damai. Amin. Kalau surga hanya satu-satu motivasi kita mengikut Tuhan, kita hidup tapi kita menjadi orang yang egois. Kenapa? Karena seharusnya kita dipanggil menjadi kaki dan tangan Yesus, menjadi alatnya Yesus. Supaya setiap orang yang ada di sekitar kita juga mengalami Tuhan. Kalau kita cuma urusannya sama surga, maka kita akan menjadi orang yang egois. Amin. Sekali lagi saya beritahu bahwa rumah kita di surga itu bonus dari Tuhan karena kita percaya kepadanya. Tetapi goal kita itu bukan surga. Ya, goal kita adalah melakukan kehendak Bapa selama ada di atas bumi ini. Amin. Oke, poin yang kedua. 2 poin aja, sebenarnya ada 17 poin. Tetapi karena nanti setelah ini kita akan berlalu ya. Maka hari ini 2 poin saja ya. Tapi setengah jam juga ya. Oke. Kita akan membaca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu." Siapa penghibur itu? Roh Kudus. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat selanjutnya di sana dikatakan Yohanes 14 ayat 18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu." Amin. Yesus terangkat ke surga, tetapi dia datang di dalam rohnya, yaitu Roh Kudus. Jadi hal yang kedua, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan. Amin. Roh Kudus dicurahkan. Yang pertama tadi apa? Yesus ke surga untuk mempersiapkan tempat tinggal bagi kita. Dan yang kedua, supaya Roh Kudus dicurahkan menjadi penolong kita, menjadi penghibur kita. Oke. Warga kerajaan, sejak pertama manusia diciptakan, Allah mempunyai kerinduan untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saya ulangi lagi, sejak pertama manusia diciptakan, Allah mempunyai kerinduan untuk terus tinggal bersama-sama di tengah-tengah mereka. Amin. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, Allah ada di tengah-tengah mereka, ada bersama dengan mereka, menjalin relasi hubungan yang dekat. Tetapi ingat, ketika mereka tidak taat kepada Allah, berdosa kepada Allah, mereka diusir, itu berbicara terpisah dari hadirat Allah. Apakah kerinduan Allah selesai? Selesai? Enggak. Kerinduan Allah tinggal di antara manusia, di tengah-tengah manusia. Itu tetap ada. Maka dipilihlah Yakub, yang disebut siapa? Israel dengan keturunannya. Ketika mereka keluar dari Mesir, maka mereka diperintahkan Allah untuk membuat apa? Kemah suci, membuat tabernakel di mana Allah berdiam di situ. Betul nggak? Di tengah-tengah umat Israel. Ini merupakan kerinduan Allah. Bahkan perjanjian lama mencatat bahwa Allah rohnya itu hingga pada Elia. Betul? Roh Allah hingga pada Saul. Roh Allah hingga pada Daud. Roh Allah hingga pada Bileam. Dan kita akan membaca di dalam Bilangan 11 ayat 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya, enggak ambil seluruhnya tapi apa? Sebagian, dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi sesudah itu tidak ada lagi. Jadi roh Allah juga hingga pada Musa. Dan sebagian roh diberikan kepada 70 tua-tua. Dan setiap kali mereka dihinggapi roh itu, kepenuhan mereka. Tetapi ada kata, sesudah itu tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu,
yang lahirnya di bawah tahun 70-an. Roh Allah di perjanjian lama itu seperti sepenggal nyanyian yang dinyanyikan almarhum Bob Tutupoli. Judulnya Benci Tapi Rindu. Masih ingat lagunya? Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya di kau. Gimana Pak? Teganya di kau padaku. Oh, kesenangannya Pak Hari ya? Oh, jadi begitu. Jadi Bu Libi datang pergi ya Pak. Benci tapi rindu. Jadi perjanjian lama itu model roh Allah itu seperti itu. Kadang datang, kadang pergi. Seperti nyanyian Bob Tutupoli. Kesenangannya Pak Hari. Tetapi ketika Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, rohnya tidak lagi seperti nyanyian Bob Tutupoli lagi yang datang dan pergi, enggak. Tetapi ketika seseorang menjadi percaya kepada Yesus, dalam hal ini percaya sungguh-sungguh, menjadi orang percaya yang sejati, maka Roh Kudus akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Karena Roh Kudus adalah indwelling spirit. Ayo tutup tangan buat Tuhan dong. Yang sungguh-sungguh loh ya, yang gak sungguh-sungguh mungkin ya Bob Tutupoli. Ya, oke. 1 Korintus 6 ayat 19 hingga ayat 20. Atau tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup kita itu bukan milik kita sendiri, tetapi milik daripada Tuhan, dan tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan firman Tuhan katakan apa? Oleh sebab itu ya, kamu dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Muliakan Allah di sini memiliki arti apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Memuliakan Allah itu berbicara tentang apa? Ketika kita taat kepada firman dan kehendak Tuhan. Yesus naik, dia curahkan Roh Kudus, dan ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kerinduan Tuhan cuma satu, supaya hidup kita memuliakan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, melakukan firman-Nya. Dan biar hanya nama Tuhan yang dipuji, ditinggikan, disanjung, sebab hanya Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kesimpulannya yang pertama, Yesus naik ke surga apa? Menyediakan tempat bagi kita semua. Gak ada amin? Ada, ya. Ada sebuah penafsiran yang pernah saya dengar mengenai kisah mana berhenti turun dari surga. Jadi biasanya di Instagram atau apa, saya suka mendengar penggalan-penggalan. Ini ada penafsiran tentang mana berhenti turun dari surga, dan menurut saya itu kurang tepat. Menurut saya dikatakan bahwa ketika mana sudah berhenti turun dari surga, benar sih secara Alkitab. Tetapi penafsirannya yang perlu dipertimbangkan lagi. Dia mengatakan begini, kalau mana sudah tidak turun dari surga, berarti sudah waktunya kita masuk ke tanah perjanjian, di mana di sana akan berlimpah susu dan madu. Dan ditafsirkan seperti ini, ketika mana berhenti turun dari surga, itu ditafsirkan seperti ini, kalau pekerjaanmu sudah mulai menurun, pemasukanmu sudah mulai menurun, kamu di-cut dari pekerjaan, maka itu adalah tandanya di mana kamu akan menerima susu dan madu. Hati-hati loh penafsiran ini, makanya jangan dengar segala sesuatu yang penafsirannya hermeneutik ya, kalau itu ngawur ya. Hati-hati. Penafsiran tersebut berbahaya karena kenapa? Karena yang menjadi fokus kita itu cuman berkat yang ada di atas bumi ini. Betul? Padahal enggak.
Berkat kita sesungguhnya itu bukan cuma di bumi. Bumi cuma sementara. Amin. Tetapi hidup kita yang sebenarnya diberkati, berbicara tentang susu dan madu, itu adalah ketika kita masuk ke kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, tinggal dalam hidup kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Orang percaya sejati menjadi bait Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri.